Good morning, good morning, good morning. Whew. Sudah lama sekali saya kayaknya nggak berbicara di tempat ini. So, kayaknya hampir sebulan ya, kurang lebih ya. It has been about 3 weeks. Dan saudara tahu kalau udah lewat dari 2 dan 3 minggu, begitu banyaknya yang Tuhan kasih dalam diri saya, sehingga saya kalau udah melimpahkan, kemungkinan akan terjadi overflow after overflow. So siap-siap hari ini, skip your lunch. No. Semuanya udah takut dan gentar gitu. Enggak, tenang aja. I will not do that. I'm merciful and gracious. Amin. Okay, so shalom semuanya and happy Father's Day. Oke, untuk semua para bapak-bapak. Oke, saya ingin acknowledge, saya ingin honor setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini. Kalau engkau telah menjadi bapak, akan menjadi bapak, pernah jadi bapak gitu ya. Oke, whatever your condition is, please rise up. Boleh berdiri sama-sama. There you go. Stand up with pride, okay? There you go. This is the fathers, okay? And happy Father's Day. May the Lord bless you and keep you. Okay, amin. The blessing of the Father God, berkat daripada Allah Bapa sendiri, turun kepada bapak-bapak yang ada di tempat ini, dan melalui kepala keluarga, keluargamu diberkati, keluargamu dilindungi, keluargamu selalu mendapatkan prosperity, kesehatan ada melalui kepala keluarga. God's blessing comes upon you. And then, silakan duduk saudara-saudara, thank you. And before you go nanti, saudara-saudara jangan lupa untuk ambil a gift from God's Beloved Church for all the father. Oke, untuk bapak saja, oke? bagi yang bukan bapak, please jangan di ini ya, oke? But untuk yang jadi bapak, silakan ambil, oke? We have a gift for you, alright? So, saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Are you truly ready? Fasten your seat belt. Today is a great day, di mana Tuhan sendiri berkata, the grace of our Lord Jesus is with you. Oke, 1 Korintus 16 ayat ke-23. Oke, 1 Korintus 16 ayat yang ke-23 katakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. This short phrase, kalimat yang kelihatannya sangat simple ini, kalimat yang kelihatannya sangat pendek ini mengandung makna yang luar biasa sekali. Ini mungkin kalau saudara perhatikan, ini adalah daily devotion atau daily meditation dari gereja New Creation Church, dari Pastor Joseph Prince, our good friends, our good partners. Kemarin minggu yang lalu saya barusan bertemu dengan Pastor Lawrence, which is the international liaison pastor daripada New Creation Church yang ada di Singapura. Dan saya specifically want to say thank you untuk New Creation Church. Kalau New Creation Church mendengarkan broadcast ini juga, and they are a good friend of us. Okay? Mereka selalu mendukung kita, mereka mensupport kita. Bahkan pada saat gereja ini didirikan dari awal pertama, mereka selalu bilang sama kita, please let us know what we can do to help you. And that is a really good friend, sampai kita udah berteman udah dari tahun 2005, 2006. So it's been about 10 years. 10 years a good friendship. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita udah sending our leaders there. So kalau saudara-saudara berada di Singapura, yang nanti mau liburan ke Singapura, and you wanna pass the weekend, saudara-saudara bisa menghadiri New Creation Church. Oke? Di The Star Performing Center. It's very easy, gampang tinggal naik kereta aja. And bring your family there. Ajak anak-anak saudara pergi ke sana, pergi ke sekolah minggunya, it's awesome. Sekolah minggunya keren banget gitu ya, tempatnya keren banget juga, banyak makanan, ada bakute yang baru. Bagi yang suka bakute. Terus habis itu, saudara-saudara bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara sekalian. You can get all the resources. Jangan bilang, saudara mana makanannya, nggak ada. No, the food is everywhere. Physical and also spiritual. Itu ada di sana, oke? The revelation is there. Saudara nggak usah nyari jauh-jauh.
Bahkan dalam YouTube segala macam gitu, saudara-saudara bisa dapatkan banyak sekali resources. Within our church juga banyak sekali resources. Kita sendiri di-inspired by also dari the New Creation Church juga. Dan kita melihat bahwa along this way ya, waktu kita mendengarkan the message of grace ini, kita juga berdua secara gereja kita sama-sama bertumbuh, saudara. Oke, there's never a saying bahwa I know grace, saya sudah tahu. Oke, why? Karena di if I'm not mistaken di kitab Corinthians atau di kitab Galatia, saya lupa ya. Tapi dibilang bahwa knowledge puff up. Jadi pengetahuan itu bisa membuat orang itu tinggi hati. But love edifies. Kasih itu membangun. Oke? Kamu bisa punya banyak knowledge about grace, but if you have no love. Maksudnya love itu bukannya kasih kita kepada Bapa. Love is God's love towards you. Oke? Kalau engkau nggak mengenal kasih itu, tidak membuat kasih itu menjadi personal. Karena di dalam kekristenan itu all about relationship. Ini mengenai hubungan, saudara-saudara. Bukannya mengenai, gimana ya, untuk mendapatkan berkat, pencet button A, tet, gitu berkatnya turun. Pencet button B, tet, berkatnya turun. Oke, puasa 40 hari, tet, gitu langsung turun. Oke, it's not like that, oke. Bukannya Tuhan itu kayak, slot machine atau apa sih? Pencet apa, keluar apa, pencet apa, keluar apa. Bukan robot, oke. We are in the relationship journey. Even within the churches, itu ada relationship. Di dalam gereja-gereja ada hubungan satu dengan yang lain. That's why kita ini berada di dalam suatu gereja lokal because God, Tuhan sendiri mati untuk gerejanya. God dies for a relationship. Dia itu mati untuk suatu hubungan. Dia itu menginginkan hubungan, saudara-saudara. That's why dia selalu bilang we are family, we are part of the family. Family of apa sih? Keluarga kerajaan Allah. KTP-mu bukan di sini, KTP-mu itu yang benar tuh di surga sana. You are already there. Okay, alright. So it's been great weekend. Minggu lalu kita spend di sana bersama our partner church dan pray that one day mereka rencana ada mau send preachers too over to this church, so it will be awesome. Mungkin kalau teman-teman yang udah kenal, udah tahu gitu ya, it's very hard karena udah lama sekali. But so thank you untuk yang udah mendengarkan, istilahnya has been listening to our broadcast. Dan by the way ya, mereka yang ada di sana, mereka itu mengenalkan kita, Pastor Lawrence sendiri. Ini I have to say ya, Pastor Lawrence memperkenalkan setiap orang Indonesia yang mau beribadah itu ke gereja Gospel of Faith Church. Can you imagine that? I mean like, wow, gitu loh istilahnya. I mean banyak gereja kan di sini. But he's been a friend, okay? Seperti teman memperkenalkan teman. That's why saya bilang, okay, back to the word. Saya nanti ke bawah, carry it over. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kenapa kalau kita ngomong setiap kali the grace, about grace, about grace? Karena kasih karunia itu berbicara mengenai, bukan hanya mengenai Tuhan Yesus, tapi juga mengenai is all about supply. Kita tahun ini tema tahunan kita adalah the year of grace and supplication. Comes from the word also supply and supplicate. Oke? Artinya permohonan dan juga pada saat yang bersamaan supply daripada grace itu Tuhan yang berikan. Gak ada lagi yang bisa mensuplai kita selain daripada Tuhan. Can you survive by your own? Bisa gak kamu berdiri sendiri bertahan tanpa ada Tuhan sama sekali? Oh saya biasa, saya tanpa Tuhan juga bisa. Oh let me pray for you. Supaya kamu diangkat supportnya daripada Tuhan dan coba deh kamu berdiri sendiri. Do you want me to pray for you like that? Gak ada yang mau kan? Semua yang butuh Tuhan kan, semua butuh supply-nya daripada Tuhan sendiri. Karena apa? The grace is always about supply. Selalu bukan berbicara mengenai apa yang kita nggak punya, what we don't have. Bukan berbicara mengenai sesuatu apa yang kita kesulitan, kekrisis, kebutuhan, demand. Kita ini butuh apa? Butuh ini, butuh itu, selalu butuh ini, selalu butuh itu. No, it's not about that. It's not talking about lack. Grace itu nggak pernah memfokuskan kepada kekurangan kita.
Grace itu tidak memfokuskan kepada our demand, our lacking, our weakness, kelemahan kita. Tetapi dia selalu berbicara mengenai supply. Jadi saudara-saudara, pada saat saudara mau fokus pada grace, saudara nggak akan fokus kepada problem. When you focus on your needs, when you focus on your health, waktu kau melihat, memfokuskan dirimu kepada kepentinganmu, kepada kebutuhanmu, kepada keenggak enakan kamu, kepada your not so comfort, waktu engkau memperhatikan kepada kelemahan, kekurangan, kesakitanmu, you're not focusing on grace. You're focusing on your lack. Engkau nggak fokus kepada supply focus, tapi engkau fokus kepada sesuatu yang sebenarnya you have nothing kan gitu loh. Bukan fokus kepada apa yang Tuhan punya. Tapi grace itu talking about selalu apa yang dia punya. Selalu apa yang dia mau supply. Selalu apa yang dia mau berikan. That's the essence of grace. Okay? So, apabila kamu kamu ngomong ya kepada dirimu sendiri, saya berada di bawah kasih karunia. And all your talk is about your weakness, about you, yourself, me, myself, and I, about your work, about pekerjaanmu, mengenai ini, mengenai needs-mu, ini itu. I can tell you bahwa saudara tidak lagi berada di bawah kasih karunia. Because saudara selalu ngomongnya mengenai dirimu. Kasih karunia berbicara mengenai Tuhan. Gampang, saya ngecek seseorang berada di bawah kasih karunia, cek aja kesaksiannya. Kesaksian dalam kehidupannya, dia ngomongnya lebih banyak kan apa. Kalau dia tahu bahwa dirinya itu kurang, dia tahu lah, kita tahu bahwa diri kita ini masih butuh. Tetapi pada saat kita ngomongin mengenai Kristus, how Christ yang supply saya punya kekurangan. How Kristus itu sendiri yang memenuhi kebutuhan, yang menyembuhkan kehidupan saya. Man, that is the essence of it. Kamu sedang berada di bawah jalur air, jalur saluran daripada supply-nya dia. When you are under his supply, when you are under, waktu engkau berada di jalur hujan atau air terjun daripada supply-nya Tuhan, you will lack nothing. Nothing. Amin. Karena apa? Dia yang punya semuanya. Supply-nya tidak limited. Kamu bergerak dari supply-mu yang limited. Kamu bergerak dari, even perasaan aja, emosi, itu perlu disuplai terus. Kenapa orang sekarang banyak bosen? Karena mereka udah gak ada lagi yang bisa mensuplai hati mereka, kekosongan hati mereka. They feel empty. Why? Because they lack that supply. Tapi pada saat engkau berada di bawah conscious ya, engkau selalu conscious, engkau selalu sadar, bukan sadar dirimu, tetapi sadar Kristus, maka kehidupanmu akan mengalami perubahan. Maka kehidupanmu akan tertransformasi dengan sendirinya. Jadi mulainya jangan kamu fokus bagaimana mentransformasi diri saya. Apakah pastor punya step-step yang praktikal untuk bisa mentransformasi diri saya? Well, let me tell you on set ya, dari depan ya. I don't have anything to offer you but Christ. Kenapa? Even Petrus, dia waktu bertemu dengan orang yang ada di depan gerbang, the gate, that is called beautiful gate. Dia bertemu dengan orang lumpuh. Dia itu nggak ngomong, I have some money, saya punya uang, lu pergi dokter. Kalian pikir Petrus nggak punya uang? Punyalah. Emas perak punya nggak? Punya. Dia pasti punyalah. Orang dia ini kok pengusaha ikan, kok pengusaha pengalengan ikan, PT Petrus dan kawan-kawan. You know that dia ini bukannya orang miskin, tapi kenapa dia harus bilang emas dan perak aku nggak punya? Karena apa? Yang orang ini perlukan bukannya kekayaan cara-cara natural. Yang dia perlukan apa? Dia mau berdiri untuk berjalan. Oke? Dan dia perlu supply itu. Supply-nya cuma satu yang bisa ngasih, yaitu Yesus Kristus. So whatever your need is, apapun yang menjadi engkau perlukan, hikmat, engkau perlu perkenanan daripada Tuhan lebih lagi, engkau perlu hubungan yang baik dengan suami istri, engkau perlu hubungan yang baik antara orang tua dan anak, engkau perlu kesehatan dalam tubuhmu ini lebih lagi. Be supply conscious. Pertama-tama engkau lihat kepada Kristus. Itu yang paling praktikal yang engkau bisa lakukan saat ini. Amin.
kau begitu melihat kepada Kristus, engkau mulai lihat kepada supply minded. Engkau mulai lihat kepada supply yang daripada surgawi. Dan saat itu maka engkau akan melihat kesembuhan mulai mengalir. Why? Minggu lalu Pastor Paul sempat ngomong mengenai grace and supplication pada saat itu supaya mereka itu melihat orang yang seseorang yang tertikam di atas kayu salib. That cross itu speak about apa yang kamu tabur tidak kamu tuai. Apa yang kamu tabur Yesus yang tuai. Apa yang Yesus tabur itu kamu yang tuai. Apa yang kamu tabur, kamu menabur bukannya, oh iya saya menabur perbuatan jahat maka saya udah expect perbuatan jahat akan terjadi kepada saya. That's karma. Karma itu prinsip dunia. Eye for an eye. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke? That's like, itu karma. Ada timbal baliknya. Lu kalau suatu saat berbuat jahat, lu nanti akan menuai kejahatan juga. You know, for the world, yes, it happens. That happens on the worldly system, betul. Tetapi karena Kristus, karena salib daripada Kristus, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur, kamu menabur dalam dosa. Tapi dia yang menuai kutuk. Yesuslah yang menuai kutuk. Dialah yang menerima tikaman itu. Dialah yang menerima segala macam apa yang kamu lakukan, kegagalanmu, ketidakbejusan kita, ketidakbijaksananya kita pada saat mengatur. Terutama untuk para ayah-ayah yang ada di tempat ini, mungkin you felt maybe there's a failure in your life. Mungkin kau pernah mengalami suatu kegagalan. You've been a bad father. Mungkin ayah yang absen, mungkin ada di rumah. Mungkin kau pernah mengalami ayah yang absen yang dari rumah. Dan you know what? Bahkan di dunia pun semuanya itu craving for the father's love. Banyak kan terjadinya crime, banyak terjadi kejahatan, banyak terjadi penyimpangan seksual. Ternyata terjadinya karena ayah yang absent. Ternyata setelah diselidiki. Yet, God the Father, Bapa, Abba Father, Abba, Papa surgawi kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Papa surgawi kita akan selalu mensuplai kita. Papa surgawi kita, kasih karunia Yesus, melalui kasih karunia Yesus selalu bersama-sama kamu. Katakan bersama-sama dengan saya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saya. Katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saya. Sama dengan seperti waktu Yusuf bilang, Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf adalah orang yang sangat berhasil. Itu perjanjian lama loh saudara. Di perjanjian baru, dia tidak lagi Allah yang jauh. Kasih karunia-Nya itu selalu menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Berapa lama sih selama-lamanya? Ya selama-lamanya, ya forever, oke? Gak ada lagi yang lebih panjang daripada forever. Forever is forever. Dan itu kasih karunia-Nya selalu menyertai saudara. The good news of today. Meskipun kau berbuat sesuatu yang sudah menyebabkan kegagalan, meskipun kau pernah berbuat kesalahan, tetapi kasih karunia Tuhan sanggup menebus engkau dari kesalahanmu. Yesus telah menebus kesalahanmu di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara, sadar akan hari ini. Sadar. Tahu sadar? Be conscious. Selalu sadar. Selalu, kalau orang bahasanya apa ya? Selalu ngeh. Nah, saya baru pertama kali waktu saya kan saya kan dari Surabaya. Saya pergi ke Jakarta. Saya bilang, kamu ngeh nggak? Apa ngeh? What is ngeh? Ada nggak ngerti ngeh di sini? Ngeh itu apa sih? How to describe ngeh? Ngeh. Tahu dan tahu gitu, oke? Ya kan? Sadar, selalu sadar. Sadar akan apa? Bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu menyertai saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saudara tahu nggak ya, banyak kesaksian. Banyak sekali orang yang menyaksikan the favor of God.
Even one of our congregation, bahkan salah satu daripada members kita mengalami kasih karunia Tuhan, kebetulan orang tuanya pernah mengalami satu kecelakaan, kemarin barusan mengalami kecelakaan dan tidak ada biaya. Tetapi saya sendiri mengikuti pas dengar ceritanya bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia nggak ada lagi yang bisa dia katakan, dalam keadaan financially itu nggak mampu. Tetapi Tuhan berikan bahkan lebih daripada cukup. Can you imagine that? Itu adalah the trace of grace. Itu adalah satu jejak-jejak daripada favor daripada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan seseorang. Why? Karena dia tahu dia nggak bisa. Dia nggak bisa bilang ini relasi saya, itu koneksi saya. Nggak bisa, udah nggak bisa, nggak ada apa-apa lagi. There's nothing. Dan pada saat saya melihat ada suatu kekurangan, setiap kali saya melihat ada suatu kekurangan, somehow, some way, anugerah Tuhan atau perkenanan Tuhan itu tertarik kepada yang kurang. Somehow itu selalu tertarik kepada yang kurang. Whatever there is lack, selalu Tuhan Yesus, karena apa? Kasih karunia adalah suatu pribadi yang bernama Tuhan Yesus kan. Bukan suatu pengajaran atau doktrin, bukan. Dia itu adalah suatu pribadi yang datang. Grace and truth come through Jesus Christ. The law was given through Moses. Kamu bisa memberi tanpa kamu harus mengasihi dia. Tetapi kamu tidak bisa mendatangi seseorang karena kamu gak mengasihi dia. Oke, you come. Yesus datang. Grace and truth. Ingat ya, sisi kebenaran ada di dalam, bukan di Taurat. Sisi kebenaran ada dalam sisi kasih karunia loh saudara-saudara. Oke, bagi saudara-saudara yang udah mendengar ini berulang-ulang, mungkin saudara bilang bosen pastor, bosen. You know what? This is the basis. Inilah landasan yang sebenarnya sangat kokoh sekali. Kalau saudara keep establishing yourself, saudara menjejakkan kaki saudara dan saudara meletakkan fondasimu pada fondasi yang kokoh ini, maka apapun yang kamu bangun di atasnya, itu akan selalu kuat. Amin. Now, the foundation is always on the favor. On the favor of God. Bukan kepada apa yang kamu bisa dapat dari luar. Bukan apa yang kamu lihat dengan panca indera kamu. Oke. Saudara kalau lihat dengan panca indera saudara, setiap kali saudara lihat, itu pasti saudara akan either ketakutan, saudara jadi ragu, saudara jadi stres, saudara jadi depres. Saudara pernah lihat berita? Have you seen lately the news? Saya lihat WASE aja stres. Tahu WASE? WASE itu adalah application navigasi. Saya kemarin mau pulang dari pabrik saya, dari Cibitung ke arah Jakarta. Itu jalanan udah saya berulang kali saya laluin. Kemarin saya ngelihat dari pabrik saya sampai rumah semuanya merah tua. Saya ngelihat kayak gitu, saya udah stres. Istilahnya, bikin saya depresi banget gitu. Mau gimana? Udah dari keluar pabrik sampai pulang, sampai jalan ke rumah, itu merah tua semua. Saya nyari jalan, saya kan biasanya di WASE ada yang namanya routes kan ya, routes kan. Saya kasih routes, gitu. Dia nyari jalan masuk kampung, saya paksa lagi gitu. Tetap jalan masih kasih lewat-lewat jalan tikus, jalan kampung gitu. Saya nggak mau, saya mau lewat tol gitu loh, istilahnya supaya gampang kan gitu loh. Tetap aja dia udah nggak ada jalan lain. Intinya WASE pun tidak berdaya. Sudah nggak berdaya, bayangin aja. Karena apa? It's all jam. Saudara kalau lihat kayak gitu apa nggak stres? By the way, I came home and my wife so lovingly, dia mempersiapkan makanan yang hangat di rumah. Itu luar biasa sekali saudara-saudara. Itu ya saya pesen juga sih gitu ya, please prepare something for me. But she initiated first. Kamu mau di-prepare apa sayang? Han, what do you want me to prepare? Wow, I felt like a king. You know, ini benar-benar satu hal yang luar biasa sekali. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hanya 1 jam menjadi kurang lebih hampir 4 jam. Oke, it's nothing, okay, compared to some of you yang mungkin harus menjalani 6 jam dan sebagaimana macamnya kalau pergi berlibur aja gitu ya. Tapi saudara-saudara harus saya beritahukan kepada saudara-saudara, even if I can go through it, it's because of the grace of God. Saudara kalau enggak, saudara bisa stres ada di mobil gitu ya, kena macet gitu ya, di tol gitu ya, mulai dari pintu masuk sampai ke rumah.
berhenti terus nggak jalan sentrit. Gimana caranya? Orang bisa stres loh lama-lama, bisa gila berada di dalam mobil terus menerus, oke? Now no wonder di Jakarta ini memang orang gilanya tambah banyak. No wonder saudara. But that's not the point. The point is kita semua memerlukan kasih karunia Tuhan. Even more so in Jakarta. Amin. You are a survivor di Jakarta. Okay? You know, we are not just merely a survivor. We are more than a conqueror. Kita ini lebih daripada pemenang. Kita nggak mau sekedar survive loh saudara. Why? Karena Tuhan Yesus nggak sekedar mati di atas kayu salib untuk menebus kesalahanmu. Tapi dia juga mati dan dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan untuk menjadikan kamu anak-anaknya. Untuk menjadikan kamu bukan hanya sekedar anak-anak, tetapi anak-anak yang dikasihinya. Dan dia menjadi your everlasting father. Bapa yang kekal. Gak ada ex bapak. Dia selalu menjadi bapamu. Amin. Saudara kalau lihat berita lagi. Beberapa minggu yang lalu terjadi banyak sekali hal. Ada terorisme di Orlando. So many people are killed. Katanya ini bahkan the record. Setelah 9/11, ini yang paling banyak. 50 orang lebih di dalam suatu klub dihabisin semuanya. Only by one person. What can you imagine ya? Di Indonesia terorisnya begitu banyak, yang mati cuma berapa? I mean like, that is the grace of God loh. Benar-benar, you cannot imagine. Even teror bom aja nggak banyak yang mati terorisnya sendiri. That is weird, menurut saya ini strange sekali. I know that God's hand is protecting Jakarta. You know, dan I pray that Gubernur Jakarta saat ini, we need to keep praying for him. Whatever his weaknesses, bahkan kekurangannya, dia ada kekurangan, bukannya ada kekurangan. Dia bukan super, okay? He's just a man. But I know God's hand is with him. Amin. Nah saudara, kalau saudara lihat bahkan di Paris barusan terjadi juga. Bahkan di Jepang barusan terjadi gempa bumi. Wherever you go, kalau saudara mikir-mikir, gak ada tempat yang aman. Saudara bilang tempat paling aman di Amerika. Tempat paling aman mana? Jepang. Jepang kena gempa bumi. Amerika kena teroris. Di Indo kena bom. Di Australia bisa terjadi something gitu. Well, wherever you go, gak ada tempat yang lebih aman daripada the secret place of Almighty God. Gak ada saudara-saudara. Di mana-mana gak ada kepastian keamanan. Saudara mau jalan lewat tol aja, kalau nggak hati-hati bisa tahu-tahu diseruduk sama truk, that's it man. Yang ada cuma apa? Di WC ada yang namanya major accident, that's it. It's registered as major accident. Dan saudara menjadi bagian daripada map chat. That's it. Saudara bisa bayangkan nggak? That easy untuk bisa terjadi suatu accident. Sebegitu mudahnya untuk terjadi banyak hal yang tidak baik. Nah, tetapi saudara, if you think like the world, saudara-saudara akan merasa bahwa tidak ada yang dapat saudara harus selalu berusaha untuk melindungi diri saudara. Kemarin saya ke Singapura, waktu ke Singapura itu pengamanannya super ketat. Saya harusnya keluarnya cepat, dia harus melewati screening, after screening, after screening. Saya tanya kenapa? Ya ada isu, katanya ada isu keamanan. Barusan terjadi yang penembakan katanya ada isu lagi. Ada isu ini, ada isu itu. So many of them, so many issue. As if saudara itu harus berusaha untuk melindungi dirimu. Kalau hati-hati, sedikit dilindungi, sedikit di sana, sedikit di sini, sedikit di sana. Tetapi tempat paling aman yaitu di Mazmur 91. Psalm 91 says, buka. Saudara-saudara tahu nggak ya, di ayat ke-16, saya jump to the end. Pergi ke tempat yang akhir daripada Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. With long life I will satisfy him. Him itu siapa? Him itu saudara dan saya, bukan Yesus. Dia sudah mempunyai long life, but saudara sama saya. You know, saudara punya kalau saudara mikir, saudara umurnya sebentar lagi pendek, sebentar lagi saya udah sakit-sakitan, sebentar lagi nggak umur panjang, karena apa? Kapan aja bisa terjadi. You know that's the worldly thinking. Saya sebentar lagi udah umur sekian, sebentar lagi saya bakalan nggak kuat, sebentar lagi saya akan mengalami kelemahan. You know yang saudara perlu lakukan adalah saudara reject that. Saudara tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Why? Karena ini janjinya. Janjinya apa? Dia bilang,
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, panjang umurnya mau seberapa? Ya terserah kamu. Kamu mau panjang umur, ada yang panjang umur pinginnya ya udah saya 70 aja. Ya udah, terserah kamu toh. Gitu loh. Ada yang pingin 100, 120, terserah juga. Tapi dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan bukan hanya itu aja. Akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Tetapi katanya adalah my salvation. Bahasa aslinya salvation atau keselamatan di sana itu adalah Yehoshua atau Yeshua atau Jesus. At the end of the day, kamu punya umur yang panjang tapi kamu kehidupanmu itu istilahnya sucks banget gitu ya, menderita banget, suffering banget gitu, nggak ada gunanya kan? But when you have long life dan kamu diperlihatkan Yesus, maka kamu apapun kamu akan selalu terpenuhi. Maka segala kebutuhanmu tidak ada yang kekurangan. Maka kamu akan menikmati kehidupanmu yang panjang itu. Amin. You want to have a long and joyful life. Bahkan meskipun engkau lagi ada problem, bukan berarti kehidupanmu yang panjang berarti nggak ada problem. Oh, life is not like that. I'm sorry to disappoint you, but life is not like that. Tetapi waktu engkau diperlihatkan my Yeshua, maka keselamatan itu akan ada setiap kali engkau menghadapi masalah. Amin. Nah, kemudian karena di end dengan itu, maka kita lihat mulainya adalah Mazmur 91 ayat yang pertama, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara tahu nggak ya, orang yang duduk dalam lindungan, the secret place. Kadang-kadang kita ini ngomong, wah tempat yang secret, tempat yang secret. Kamu harus masuk ke chambernya Tuhan, tempat yang paling dalam, ruangan maha kudus. Caranya apa? Datang ke ibadah praise and worship, masuk ke ruangan maha kudus dengan menyanyi, holy, holy, holy. Tambah lama tambah naik, dinaikin, nadanya dinaikin sampai kamu masuk ke ruangan maha kudus. Sampai di sana kamu mulai worshiping in the spirit. Haleluya, puji Tuhan. Wah, udah mulai tambah lama tambah tinggi. Itulah tempat pemberhentian Tuhan. Itulah tempat secretnya Tuhan. You know, the secret place of God is not a place, but is a person. Secret place-nya Tuhan itu mudah sekali. Yaitu ada di jawabannya di ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir ngomongin my Yeshua. Keselamatan itulah secret place-nya Tuhan. The answer is within that pericope. Saudara gak perlu jauh-jauh nyarinya. Answernya, jawabannya hanya ada pada Yesus. Di dalam Yesuslah kita masuk dalam tempat rahasianya dia. Amin. It's so easy. Saudara. Jadi waktu saya kadang-kadang saudara mungkin concern gitu ya. Wah gimana nih, secret place-nya Tuhan ini kan kayak bunker. Nah, saudara mulai mikirin gitu. Secret place is like a bunker, apalagi ada shadow lagi gitu. Naungan, wow ada shadow-nya, ada bayang-bayangnya. Oke? Saudara tahu bayang-bayang? You understand, right? Bayang-bayang itu, oke, itu ada. Nah ini kayak gini bayang-bayang, oke? Pastor Fedri, bisa maju sebentar? Nah ini karena sinarnya dari sini. Nah, you stand there, oke. Nah, ini Pastor Fedri berdiri di dalam bayang-bayang saya. Ingat gak? Lihat gak? Bedanya apa? Dia tadinya merasa silau, habis itu dia gak merasa silau. Karena apa? Dia berada di balik bayang-bayang saya. Amin. Thank you, Pastor. Nah, ini saudara lihat ya. Ayub pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. A person living under the shadow of the Almighty. A person, seseorang yang hidup dalam lindungan yang berada di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, dikatakan nih, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Saudara tahu 6 itu kata apa? Manusia. Apa yang dibuat oleh manusia? Bahkan kalau istilahnya your day lagi kena perfect storm. Tahu perfect storm? Badai yang sempurna. Kena macet, tabrakan, sakit, kacanya dipecahin orang, diambil HP-nya, diambil dompetnya. Habis itu istri di rumah menelpon gak bisa, anak lagi sakit. Terus habis itu hari berikutnya
siap-siap dipecat sama bosnya karena telat. Wow, katanya itu what a perfect storm. Dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. That's what happened to orang yang berada di dalam lindungan. Oke, kepada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Bayangkan saudara-saudara, kita ini kalau begitu lapar aja gitu ya, kita berasanya aduh gak punya uang rasanya mau mati segala macam gitu ya, Saya gak pernah lihat orang bilangnya nggak ada duit, tapi nggak makan. Yang saya sering lihat, orang nggak ada duit, tambah lama juga tambah melar. Seriously, I mean like I'm not against orang yang istilahnya heavy atau kayak gimana. No, not because of that. Tetapi poinnya adalah saya tidak pernah mendengar ada orang yang percaya sampai benar-benar gak ada sama sekali makanan, gak bisa makan sama sekali, 0, 0, 0, 0, gak ada. I've seen help coming from everywhere. Selalu ada pertolongan. Makanya dibilang kenapa? Tuhan yang membebaskan, engkau dibebaskannya. Siapa yang membebaskan? Tuhan. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Nah ini kemudian dari cemeti lidah engkau terlindung. Saudara tahu cemeti lidah? Saudara pernah lihat lidah? Yang panjang, kayak cemeti. Saya juga gak pernah. Please don't be so serious. Saudara kayaknya serius banget. Cemeti lidah. Emang gak ada. I mean like the scourge of the tongue. Itu kalau saudara, kalau pernah saudara tahu ya. Ungkapan lidah tak bertulang. It's gossip. Kata-kata yang buruk yang dilemparkan pada saudara-saudara. Oke? Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Coba lihat bahasa the message-nya. Ini keren banget. From one disaster after another, He delivers you. Wow. No matter what the calamity, the evil cannot touch you. Wow. In famine, He'll keep you from starving. In war, from being gutted by the sword. Even ISIS cannot touch you. Man, you can declare this. Ini engkau bisa declare loh. You declare this over your life. Saudara tahu nggak ya, waktu semakin saudara declare dan semakin saudara conscious of it, sekali lagi jangan dijadikan ritual karena ini suatu hubungan. But you are conscious, engkau sadar. Bilang, you'll be protected from apa? Vicious gossip. Saudara bukan berarti nggak bakalan digosipin, tetapi pada saat saudara kena gosip, saudara nggak akan sakit hati. Saudara pada saat gosip, hati saudara udah terlindungi. Siapa di sini yang suka digosipin? Atau siapa di sini yang suka ngegosipin? No, I will not ask that. Kenapa? Karena apa? Kita ini orang udah terlalu banyak di dalam Facebook, di dalam sosial media. Udah terlalu banyak orang ngomongin di belakang. Vicious gossip itu sebenarnya killing more people. Bisa membunuh orang lebih banyak dibanding dari sekedar kata-kata atau sekedar pedang atau sekedar kayak gimana. Perkataan itu bisa mengkondem orang. Dan orang mulai start doing things yang seharusnya dia tidak lakukan. Hanya karena gosip. Can you imagine? But you'll be protected from vicious gossip. And live fearless through any catastrophe. Bahkan pada saat ada bencana, kamu tuh live fearless. Saudara tahu bahwa ini adalah bagian daripada saudara-saudara. Bagian daripadamu yang hidup, yang benar-benar tinggal di secret place. Atau tinggal di dalam Yesus. There's a life loh saudara. Saudara nggak bisa anggap oh iya. Memang secara natural kamu nggak bisa melihat. Tetapi kalau engkau yang pernah mengalami, engkau akan tahu banyak sekali sebenarnya kita ini udah diluputkan daripada malapetaka. Amin. Saudara, kita sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa oh Tuhan pokoknya gak bakalan ya yang namanya ada sama sekali kecelakaan, malapetaka dalam kehidupan saya. Tidak akan pernah ada terjadi. You know even in church, bahkan di dalam gereja aja. Saya juga bingung kemarin itu. Saya pas lagi mau ke Singapura, saya pas lagi bawa tas saya gitu ya. Cuman mau nutup tas saya, tangan saya kejepit. That never happened before by the way. Saya punya tas itu udah lebih daripada 15 tahun. Saya gak pernah yang namanya cerita kejepit sama tas saya sendiri. Saya kejepit berdarah. You know what happened? Ini kan terjadinya di kelingking saya kan. You know. And then I go to church. Saya lagi go to church. Saya lagi duduk in the auditoriumnya Star. Kemudian
ini ibadah belum mulai ya, ibadah belum mulai. Baru mau selfie, baru mau selfie, di sebelah ada Pastor Lita, berduaan sama-sama berdiri. Tangan saya lagi di pegangan bangku, kejepit lagi berdarah, bahkan lebih gede lagi. Can you imagine in church? That is calamity and disaster. Man, that chair is dangerous. Kejepit benar-benar sampai kulit saya itu kayak kepotong begitu loh istilahnya. Ouch. Ya beneran. Can you imagine everywhere I go seakan-akan kayak diincar banget gitu loh. You know what? Tetapi Tuhan gak menjanjikan bahwa kamu gak akan kena apa-apa sama sekali. Yes, kamu akan mengalami. Sometimes you'll get into trouble. Okay? Sometimes because of your own doing. Bukan karena kamu sendiri gitu loh. Iya, karena saya terlalu iseng banget sih, tangan pakai ditaruh-taruh di sono pingin selfie gitu. Saya akhirnya ngurusin 5-10 menit ke depan hanya untuk ngurusin tangan saya yang kecil kayak begitu. Only the pinky. Tapi it ruins my day. Benar-benar saya mau bawa apa nggak bisa, segala macam nggak bisa, sakit semua, it's all kayak nyut-nyutan. Saya lagi ngobrol sama Pastor Lawrence nyut-nyutan gitu loh istilahnya. Nggak enak banget. Tapi saudara, I know that I'm protected. Saya tahu my God is getting me out of that trouble. By the way, today, it's completely healed. Completely healed. Oke, saya berasa kayak nggak kenapa-napa. Tapi saudara, when you are experiencing that, waktu kamu sedang mengalami hal itu, kamu jangan takut bahwa kamu nggak usah kayak orang lain, mengumpat dan mengumpat. Kamu nggak usah mengeluh. Kamu bahkan nggak usah sampai, wah kayak gimana. It's not the end of the world. Bukan berarti iblis punya personal vendetta kepadamu gitu ya. Kayaknya cuma sama kamu doang gitu. Kayaknya diincar yang lain enggak gitu. No, living under the grace, hidup di bawah kasih karunia. Bukan berarti a bed of roses. Bukan berarti kamu gak ada apa-apa. Bukan berarti kamu gak ada trouble. Sometimes even God kayaknya seolah-olah allow you to fail. Sometimes even God kayaknya itu seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kamu. Seolah Tuhan itu bikin kamu tuh kok kayak begini sih jadinya. Why? Supaya kamu gak conscious kepada pengetahuanmu tentang grace. Supaya engkau gak conscious kepada hanya berkat-berkat dan kebutuhanmu. Tapi engkau conscious selalu kepada Dia. Grace is always about Him, not about you. Selalu. Supaya kamu bisa melihat kepada Dia. Supaya kamu bisa depend, supaya kamu bisa tergantung terus kepada Dia setiap hari. If God needs to. Istilahnya kadang-kadang bikin kamu tuh rada gak enak dikit, kayak gimana. Jangan complain. Why? When you complain, it doesn't get you out of the trouble. Malah itu akan membuat kamu bahkan seolah keulang. Kayak ujian, fail. Gak naik-naik kelas. Akhirnya gitu loh. Why? Because God even more love you daripada kamu nanti dapat berkat dan kamu hancur. Dia itu mengasihi kamu. Dan sekali lagi, disiplin Tuhan bukan berarti, ini cara disiplin Tuhan. Sakit penyakit pasti bukan dari Tuhan. Kemiskinan bukan dari Tuhan. Oke? Ini saudara harus ingat. Hubungan yang jelek segala macam, hancur-hancuran segala macam, not from God. It's not from God. Dia udah bayar semuanya di atas kayu salib. Cuman kalau misalnya diputusin pacar, kemudian dipecat sama bos, deal yang gagal, atau apalah kecelakaan lah, nabrak mobil atau nabrak motor di tengah jalan, mungkin karena kamu kecepetan bawanya, bilang, Tuhan bagaimana Tuhan? Saya kan under grace, harusnya saya protected dong, ada bubble gitu loh istilahnya, bubble, a force field yang tidak akan menyentuh saya sama sekali. Believe me, Tuhan sudah janji, bukannya kamu itu tidak mengalami penindasan, justru kamu akan mengalami penindasan, itu janjinya Tuhan. Amin. Tenang aja, kalau kamu belum mengalami, sebentar lagi. Kayaknya bilang, pastor, so cruel ya pastor ya, katanya Grace Church, kok kayak begini? Nah, no. I'm just telling you, that is the promise. The promise bukannya kamu gak mengalami penindasan. Tetapi pada saat kamu mengalami penindasan, you come out like a diamond. Engkau keluar seperti permata. Karaktermu keluar. Oke? Kamu stand out like eagle. Seperti Raja Wali, bukan kayak ayam. Dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit ngumpet gitu. You know, you don't want to be a chicken.
You wanna eat the chicken, not wanna be a chicken. Oke, alright? Nah, kalau saudara digosipin, maka kata-kata yang berasal dari dunia itu akan fall to the ground. Tidak akan berlaku dalam kehidupanmu. Mungkin orang ngutukin kamu, mungkin orang ngata-ngatain kamu, but it will fall flat. Tetapi perkataan daripada orang-orang percaya mempunyai glory, mempunyai kemuliaan, mempunyai bobot. Kamu nggak bisa ngomong kepada orang tanpa nggak ada bobotnya sama sekali. Saya sering ngomong sama orang yang sama, orang lain, non-believers ngomong ke orang itu. Kemudian saya yang ngomong hasilnya beda. Oh iya pastor, karena pastor mungkin bos kali. No, it has nothing to do. Saya orang nggak kenal kok, sama-sama nggak kenal. Why? Your word, perkataanmu itu ada muatannya. Why? Because you have Jesus in you. Kau ada urapannya. Jangan pikir perkataanmu itu biasa-biasa saja. Kemarin saya barusan dapat revelation hal yang kayak begini. You know, anak-anak yang kecil, kalau mereka telah menerima Tuhan Yesus, dan mereka telah lahir baru, mereka punya Roh Kudus, itu persis sama Roh Kudusnya dengan Roh Kudusmu. Kamu pikir anak kecil Roh Kudusnya anak-anak. Kalau orang besar, Roh Kudus orang gede. Orang gede, Roh Kudusnya lebih dewasa, lebih kuat gitu loh istilahnya, ngadepin apa bisa. Yang namanya membangkitkan orang mati gitu ya, baru bisa orang gede. Anak kecil nggak bisa, karena apa? Roh Kudusnya masih Roh Kudus anak-anak. No, it's not. Roh Kudus ya Roh Kudus. There's only one spirit, oke? Gak ada Roh Kudusnya. Oh Roh Kudus ini Roh Kudus yang masih remaja gitu. Ini Roh Kudusnya udah gede gitu ya. You know, that's human thinking. Itu perpikiran manusia. The same roh, roh yang sama yang ada di anak saya yang paling kecil, Irene, sama roh yang sama yang ada di dalam saya, is exactly the same spirit. Jangan meremehkan perkataan anak kecil. If they pray, waktu mereka berdoa, they pray powerful prayers. Not because of them, bukan karena mereka, tetapi roh yang ada di dalam mereka. That's why saudara, waktu engkau sedang, misalnya ada yang sekarang mungkin lagi pregnant, lagi mengandung anak, lagi punya anak, anaknya masih growing up, you know. Pray for them, tumpangin tangan, urapi mereka, supaya perkataan mereka juga terpengaruh. You parents have the influence. Kamu mempunyai para orang tua, para bapak-bapak, terutama bapak-bapak, mempunyai perkataannya itu punya kuasa. Kuasanya apa? Untuk mempengaruhi anak-anakmu. You have power. Amin. So, jangan remehkan perkataannya bapak. Bukan perkataannya mama, enggak juga gitu. You know, perkataannya bapak itu adalah perkataan yang didengar oleh anak. Mama itu juga didengar, betul. Tetapi nomor satu, perkataan Bapak itu yang berkuasa. It's from the head. Amin. So, kedua, saudara kalau memang in trouble, do not seek trouble. Please, jangan saudara nyari-nyari masalah. Kalau udah tahu ada trouble gitu ya, contoh gitu ya, terjadi sesuatu misalnya lah ya, Bundaran HI gitu. Jangan sengaja saudara nyamperin gitu, gua nggak ada ini. Anyway, nggak ada yang bisa kena gua tantangin sini gitu. No, you're not doing that. Oke? Jangan cari-cari masalah gitu loh istilahnya. Saudara tahu kalau Maria dan Yusuf waktu bawa baby Jesus, oke? Dia itu aja ngaburnya ke Mesir waktu ada terjadi pembunuhan anak, benar kan? Dia itu bawa anaknya ke Mesir, bukan baby Jesus, oke? Dia itu bukannya udah baby, dia itu udah lumayan besar. Tapi dibawa lari ke Mesir. Why? Maria dan Yesusnya takut gitu? No, bukan Yesus takut. That's wisdom. Tuhan sudah suruh mereka lari ke Mesir. Mereka nggak mau nurut, bisa nggak? Bisa. Tapi at the end of the day, mereka tetap nurut. What happened is, udah lewat akhirnya. Amin. Nah, sekali lagi, Tuhan bisa menempatkanmu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat juga. Oke, terusin. Mazmur 91 ayat yang kedua. Saya masih banyak sekali catatannya. Akan berkata kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Siapa yang berkata kepada Tuhan? Siapa yang berkata kepada Tuhan?
Aku kan. I will say of the Lord. Siapa yang will say? I. Jadi pada saat engkau berada di dalam perlindungan Tuhan, do you need to say? Yes. Kamu masih tetap perlu nggak confessing? Yes. Tapi confessingmu bukan didasarkan kepada ketakutan. Confession, pengakuan itu didasarkan karena kamu kenal dirimu siapa. Kamu kenal dirimu itu berada di dalam tempat perlindungan Tuhan. That's why you are always protected. And you say that thing. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. It's about trust. Ini mengenai siapa yang dipercaya. Karena semakin kamu ngomong, semakin kamu sadar. Betul? Semakin kamu ngomong, semakin kamu sadar. Kamu kalau nggak ngomongin, kadang-kadang kamu nggak sadar. Kamu sering ngomongin sama teman-teman yang lain. Kalau kamu mungkin ada yang ikut komsel, ada yang ikut Bible study. You say those things. Kamu mengucapkan hal itu. Dan kamu semakin sadar. Semakin sadar, maka Tuhan tuh menangkap istilahnya that spirit. Dan tahu nggak ya, kadang-kadang kita nggak secara sadar nggak sadar. Bukan berarti kalau kamu nggak ngomong kamu nggak dilindungi. No, not because of that. You need to say it. Supaya apa? Kamu tuh sadar kepada siapa kamu bergantung. Amin. Now, dikatakan dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Berarti apa? Kamu bisa masuk trap nggak? Yes. Can the devil trap you? Yes. Jangan pikir kamu nggak bisa diperangkap. Tetapi kamu akan dilepaskan. Amin. Dari penyakit sampar yang busuk. Nah, Mazmur 91 ayat 3, teruskan. Ayat yang keempat. Nah, ini yang saya mau fokus. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oke, saya pakai ayat dari Amplified. Then he will cover you with his pinions. Pinions itu apa sih? Kepak itu bulu. Oke? Nah, under his wings itu sayap. Tahu bedanya sayap dan bulu? Sayap itu satu bagian. Bulu menutupi keseluruhan. Oke? Shall you trust and find refuge. Ini very interesting sekali, sangat menarik sekali. Dikatakan kepada siapa kamu harus percayai, di mana kamu bisa dapat perlindungan. Di bulu dan di sayapnya. You know ada perkataan there's healing in his wings. Ada kesembuhan di dalam sayapnya. Yes. Oke. Tapi apa hubungannya dengan bulu atau kepak? Kepak itu tempat apa sih? Oke, from the onset saya harus ngomongin bahwa wings atau sayap dan bulu itu berbicara mengenai grace and protection. Mengenai intimacy, mengenai keintiman. In the family, di dalam keluarga. Itu perlu keintiman bukan? Yes. Di dalam sebagai orang tua sama anak perlu keintiman enggak? Yes. Kamu punya hubungan sama orang tuamu, kamu mau dilindungi, kamu kalau misalnya lari gitu, misalnya ada yang orang takut gitu loh istilahnya ya. Anak kecil takut gitu, misalnya, nah ini di depan aja pakai contoh, Reini gitu ya, Reini takut gitu. Reini takut gitu ya misalnya ada geledek gitu, jeder di luar gitu. Dia lari ke tempat mainannya, main. Atau dia langsung lari ke tempat orang tuanya. Ke tempat orang tuanya kan. Dia gak bakal lari ke tempat mainan, tapi dia akan mencari protection. Dia akan mencari perlindungan. Di dalam keintiman itu ada perlindungan saudara. In the intimacy with the Father. Dengan keintiman dengan Bapa itu ada perlindungan. Bahkan kadang-kadang ada anak langsung lari ke bawah sini. Nah, ke dalam ampit daripada maminya. Digempit langsung di bawah gitu. Why? Tahu-tahu anak itu tertidur di sana. Dia merasa aman, merasa nyaman. Meskipun saya tahu baunya udah nggak karuan kayak gimana. Tapi nggak peduli. Mereka merasa aman dekat orang tuanya. Mereka merasa aman dekat mamanya dan papanya, betul? Why? Karena di situ ada perlindungannya. Di situ ada keintiman, ada hubungan saudara. Oke? So when you see that, let's get that relationship going. Kadang-kadang Tuhan mau dekat, cuman kitanya yang nggak mau. Kitanya yang nggak mau dilindungin.
Nanti saya akan kasih ya, saya agak kecepatan dikit. Dia bilang gini, His truth and His faithfulness, kebenarannya are a shield and a buckler. Perisai dan pagar tembok. Jadi apa tadi? Ada grace di sayapnya dan ada truth di dalam perisainya. Grace and truth. Oke? Nah, di sini perisai itu berbicara mengenai sesuatu yang tajam. Oke? Prickly. Sesuatu yang melindungi tapi dengan ketajaman. Jadi kayak apa? Prinsipnya kayak landak. Pernah tahu landak? Landak itu tajamnya ngadep ke dalam atau ngadep keluar? Keluar kan? Oke, madepnya ke depan kan? Jadi in the front kamu dilindungi. Buckler atau di sana itu sebenarnya buckler itu nggak tepat. Buckler itu kan small shield. Tetapi sebenarnya adalah pagar tembok. Tahu pagar tembok itu sesuatu yang mengelilingi kamu. Sesuatu yang surrounds you. Sesuatu yang kayak ya tadi saya bilang, it's like a force field around you. Dia itu akan melindungi kamu. Bukan hanya dari depan, tapi all around you. Amin. Nah, saudara kalau lihat saudara diprotek dari segala macam jurusan, you're covered not only by His grace, but also His truth. Kebenarannya memprotek saudara. Amin. Nah, Ulangan 32 ayat 11. Kita lihat ya sama-sama ya, mengenai Raja Wali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, coba dikasih lihat gambarnya. Next, there you go. Udah lihat ada Raja Wali di sana? Lihat Raja Walinya itu lagi ngapain? Dia melindungi anak-anaknya bukan? Dengan sayapnya dia melindungi anak-anaknya under the wing. Tetapi, tahukah saudara, itu di bawah anak-anaknya itu bukan cuma ranting, tapi ada bulu-bulu kecil. Supaya apa? Comfort. Karena apa? Kalau ranjangmu cuma isinya per doang, gak ada cushionnya di atasnya. Saudara pernah tidur? Atau ada yang pernah tidur di ranjang paku? Rasanya gak enak. Di bawahnya itu banyak ranting-ranting yang keras. Layer pertama itu ranting keras. Layer atas itu bantalan. Oke? Orang yang pertama kali udah menerima grace, rasanya hidup duduknya di bantalan, enak gitu. Lama-lama kamu mulai comfort. Bilang, oh hidup dalam grace ini kayak begini. Oh enak sekali. Oke, comes next. Oke, Raja Walinya mulai goyang bangkitkan. Kenapa? Supaya your wings of faith mulai dipakai. Rasa percayamu bukan pada comfortnya, bukan pada kehidupanmu, bukan kamu menggantungkan kepada your resources, kepada apa yang kamu punya, tetapi kepada Tuhan. Kemudian habis mulai dicabutin, di bawah kan ada apa? Ya itu tadi saya bilang per itu, yang kayak apa tahu nggak? Ranting-ranting itu sakit kan, jebret. Nah itu mulai, kemudian dia lama-lama dia keluar. Sampai keluar, Raja Walinya tenang aja, ada di sekitar sana, tidak akan dibiarkan. Dia langsung jatuh sampai di bawah, dia taruh anaknya itu, diambil lagi, ditaruh lagi di sarangnya. That's the life of grace. Always dependent upon the mother eagle. Selalu bergantung kepada mama Raja Wali. Anak Raja Wali bergantung kepada mama Raja Wali. Tenang aja, mama Raja Walinya gak akan jauh-jauh dari sana. Dia akan selalu memperhatikanmu. Dia akan selalu melihatmu. Kau mungkin bisa teriak-teriakan pada saat engkau jatuh. Wah, mana Tuhan gak pernah nolong. Yet dia selalu mendukungmu di atas wings-nya. Saudara gak usah takut saudara-saudara. You know, kemudian ini wings, kata wings, oke. Yang wings itu kanaf kalau nggak salah ya. Coba di ayat sebelumnya. There you go. Wings atau sayap itu kanaf. Oke. He bore them on his pinions, Evra. Evra itu bulu. Oke. Something yang ada di dalam pundaknya. Artinya apa? Always there is not just a protection, but there is also comfort. Comfortnya itu di dalam Tuhan. Comfortnya bukan pada dirimu, comfortnya itu di dalam Tuhan. Ada perlindungan, ada comfort. Amin. Nah sekarang nextnya. Nah ini orang Israel pun, ini akan ngomong. Lalu naiklah, Keluaran 19 ayat 3-4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang
aku lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ingat, Tuhan itu mendukung orang Israel di sayap Raja Wali. Mereka itu melalui cobaan demi cobaan, trials after trials. Tuhan bilang, aku membawa engkau dengan kasih karuniaku melewati cobaan. God is saying to you, depend on His grace, don't depend on your successes. Jangan menggantungkan kepada kesaksianmu yang sudah pernah sukses. Jangan menggantungkan kepada lifestylemu. Jangan menggantungkan kepada material. Jangan menggantungkan kepada gelarmu, kepada orang-orang, kepada apapun. Tetapi selalu bergantung hanya kepada Tuhan saja. Amin. God will bring you through the trials by His grace, by the wings. Amin. Now, saudara, nextnya, sorry. Nextnya lagi. Ini. Saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty. Saudara tahu nggak ya? Shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Ini kan ada perlindungan kan? Tahu nggak, saudara, the secret place itu kalau di dalam Ark of the Covenant, di dalam tempat mercy seat. Tahu saudara tempatnya di mana? Coba next gambarnya. Nah, there you go. Nah, ini saudara lihat ya. Di yang antara sayap itu, itulah secret place-nya. Yang ada sinarnya itu loh. Which is on the top of the covering. Di atas tutup pendamaian atau mercy seat. Di antara sayapnya. Di tengah-tengah itu, itulah the secret place. Nah, kita karena berada di dalam Yesus, kita berada dalam secret place. Kamu tahu di bawahnya ada apa? 10 hukum Allah, pot of mana, atau apa itu satu tempat bejana yang isinya mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Saya mau tanya, hukumnya sama tutupnya tinggian mana? Tutupnya, artinya grace is higher than the law. Saudara lihat, kalau saudara mau jatuhnya kalau saudara jatuh pun itu ke dalam hukum Taurat. Saudara waktu menggantungkan kepada your formula about grace, grace itu bisa jadi law. Kasih karuniamu bisa jadi hukum Taurat yang baru. Kalau kehidupanmu, kamu gantungkan kepada formula, selama ini gue udah dengerin kok. JP gue dengerin 5 kali sehari. Gue dengerin udah sejam. Kenapa kehidupan saya masih kayak begini? Then you making grace as a law, as the new law. Very easily orang itu bisa jatuh kepada law lagi. Gak sadar. Kepada hukum Taurat tuh gampang sekali jatuh. Makanya saudara, He is faithful. Dia itu wanna bless you. Not because you are good, but because He is good. Amin. Bukan berarti kita ini deserve anything. Kita ini gak deserve anything. Kita ini dibilang we fall from grace when we come under the law. Kita ini keluar dari kasih karunia waktu kita jatuh dalam hukum Taurat. The only place of safety itu ada pada pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Yaitu di antara tempat itu loh. That secret place. Okay? Make it a relationship, not a law. Jangan bikin grace another law. Tapi buatlah suatu relationship. Make it as a relationship. Oke? Jangan jadikan ritual. Oke, next. Tahukah saudara bahwa orang Israel itu, mereka itu mungkin gak bisa, mereka itu melihat, wow sekarang ini banyak sekali perang. Dan mereka tambah lama itu tambah disingkirin sama orang-orang. Mereka tambah lama tambah menyendiri. Mereka punya Iron Dome atau proteksi. Mereka menggantungkan kepada teknologinya, bukan hanya teknologi sendiri tapi teknologinya orang lain. Yet sampai sekarang Israel tidak pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Yerusalem, the city of Salem, never experienced any peace. Sampai the Prince of Peace, Shalom, itu datang. Will never experience peace. Sampai apa sih?
Nih, Mazmur 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kita juga bisa fall into this place. Bahwa mau dilindungi tapi gak mau. Tuhan nanya, datang ke perlindunganku, nggak mau, takut gue sama Tuhan. Orang Israel mau keep it afar. Orang Israel maunya Tuhan itu dalam tempel aja. Cuman di dalam bait sucinya aja. Tuhan itu cuma adanya di gereja. Tuhan cuma adanya di hari Minggu. Tuhan hari Minggu aku datang kepada Tuhan. Hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, nggak ada Tuhan. Pokoknya Tuhan ya di hari Minggu deh di gereja sono deh. Atau Tuhan datang adanya di tempat komsel lah. Tuhan adanya di tempat komsel. Tuhan nanti adanya pas lagi aku baca JP ada. Tapi kalau di luar itu Tuhan gak ada. Bisa gak terjadi demikian? Yes, you are not willing to come under His protection. Orang Israel merasa kuat. Orang Israel merasa mampu. Mereka masih merasa punya resources. Padahal mereka udah sakit hatinya udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Sampai mereka terakhir kali harus ngomong. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Hashem Adonai. Baruch diberkati haba Hashem Adonai. Diberkatilah Tuhan. Diberkatilah dia. Waktu orang Israel teriak begitu, Tuhan datang. That's it. Prince of Peace will come. Amin. Nah, the last thing yang saya mau katakan, yang membuat mereka bisa terproteksi, yang membuat kita semua bisa terproteksi. Why? Karena kita melihat Yesus sebagai Bapa yang kekal. Satu nama yang bisa keep you from harm, yang bisa membuat engkau terlepas dari segala macam kecelakaan atau apa, atau yang engkau merasa ketakutan. Kau merasa takut. Kalau engkau punya papa atau punya mama, pasti engkau akan teriak papa. Ya kan? The same thing. Hubungan Allah Bapa dengan kita itu sama dengan hubungan orang tua dengan anaknya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. I will close. Oke? Dibilang gini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini doa imam besar. Doa imam besar. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Tahu saudara nama apa itu? Kan dibilang peliharalah dalam namaku. Namanya apa? Namanya adalah Holy Father, Bapa yang kudus. Saudara pernah dengar Bapa yang kekal kan? Itu adanya di perjanjian lama. Bapa yang kudus. Orang Israel itu gak pernah ngomong Bapa yang kudus. Mereka selalu ngomong Holy One. Almighty God. Itu mereka nyebutnya kayak gitu. Bahkan Yahweh itu mereka aja gak ngomong kayak gimana gitu. Mereka takut ngomongnya. Adonai, Tuhan. Yes, but never Abba. Abba itu diperkenalkan kepada orang Israel waktu Yesus datang. Memperkenalkan nama di mana orang mereka itu bisa mengalami perlindungan, cuman mereka nggak mau. Akhirnya apa? Kita yang kena. Kita ini adalah hasil doa. Hasil doanya Tuhan Yesus. Kita ini di cap. Even our name, the God's beloved church. Kita ini di beloved. Kita ini dikasihi. Kamu bisa ngomong Abba, kamu bisa ngomong Bapa, karena kamu punya spirit of sonship. Kamu punya roh anak. Kamu itu anaknya dia. Kamu itu nggak bisa menjadi anaknya kalau nggak istilahnya bapak kamu itu nggak menjadikan kamu anak, betul? Kamu itu dijadikan anak. Makanya kamu bisa ngomong Holy Father. Waktu kamu ngomong Abba, Bapak itu langsung melindungi kamu. There is no such thing yang bisa cause you any harm when you call him Father. Kadang-kadang kita mikir simple banget ya. Jadi orang Kristen kenapa susah-susah ya? Aku cuma ngomong Daddy God. Tadi kayak misalnya tadi
Pastor Freddy bilang, Daddy God, today is Father's Day. While you are looking at your natural father, waktu engkau melihat kepada bapakmu yang natural, mungkin bapakmu natural nggak sempurna, but bapakmu di surga always perfect in all of his ways. Amin. Dan saudara, selama aku dikatakan ayat ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. It means mau keep them, mau protect them dalam namanya. Dalam nama Bapa. Oke? Tidak ada, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Let's not quarrel over that. Ini nanti penjelasannya panjang sekali, oke? Tapi saya ingin ngomong mengenai ini Bapak yang kudus ini, oke? Kita nggak perlu harus kayak gimana ngomong. Kamu pernah ngomong sama Bapak diatur ngomongannya? Nggak pernah kan? Ngomong ya ngomong. Sam pernah lah, ada yang mesti ngatur ngomong sama bapaknya, ada, saya tahu. Oke, tapi kebanyakan orang ngomong sama bapak kan langsung ngomong kan, gitu, oke. Nah, sekarang gini, Yohanes 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Let me tell you ya, kamu gak perlu revelation. Dunia itu udah dasarnya membenci kamu. Jangan kamu minta dunia itu lebih sayang, lebih favor sama kamu, gak bakalan. Oke, jangan pikir, oh ya the world will love me, the world will have a good opinion about me. Mereka akan selalu dilawan, mereka itu akan selalu melawan kamu. Why? Karena mereka juga melawan Yesus. Ingat, your identity bukan kepada others good opinion about you. No. Amen. Bukan kepada apa yang kau bisa achieve. Your identity, identitasmu hanya ada pada Kristus. Pada namanya, kamu tuh anaknya siapa? Kamu tuh anaknya Bapakmu. Amin. Nah, sekarang Yohanes 17 ayat 15 dan 16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan gak pernah berdoa supaya, kalau kamu jahat. Biasanya kan begini kan, kita komplain, Tuhan, gue pingin rapture cepet-cepet. Tuhan gak akan lakukan. Tenang aja, tidak akan dilakukan. Karena bukan tugas Tuhan untuk mengambil kamu dari dunia ini. Tugas dia adalah sebagai Bapa melindungi kamu. God protects you. God wants to supply you. In the midst of lack. Kamu mungkin sekarang lagi ngalamin lack. Kamu mungkin sekarang lagi ngalamin needs. Kamu pikir Tuhan, udah angkat gua aja, kelar masalah. No, Tuhan bilang, I will supply you. Amen. I am the one who will protect you. Amen. Kamu mungkin sekarang lagi merasa dikejar-kejar. Kamu mungkin merasa saat ini sedang ketakutan. Mungkin ada deadline, mungkin ada apa. Kamu merasa, Tuhan aku gak mampu. Aku dikejar-kejar sama orang Tuhan. Aku dikejar-kejar sama deadline. Aku dikejar-kejar sama rasa bersalahku. Aku dikejar-kejar karena masa laluku. Aku mungkin punya masa lalu yang gak baik. Aku mungkin punya banyak kegagalan. Yet God says, I will restore you. Aku akan memulihkan kamu. Bahkan aku akan melindungimu. Kamu mungkin pernah buat salah. Aku akan membebaskanmu. Amin. 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 Saudara kalau melihat hal seperti ini, do you feel the heart of the Father? Kau lihat gak bapakmu itu baik sekali? Yes, amen. Never gak baik. Kalau engkau, para bapak-bapak terutama, para leaders, para pastors, waktu engkau melihat bahwa dia adalah bapak yang baik, kamu secara automatically, outwardly, kamu akan menjadi pastor yang baik, bapak yang baik, leaders yang baik, papa yang oke, bukan karena kamunya oke, tapi karena kamu lihat dia baik. Are you blessed? Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami bisa melihat suatu gambaran yang luar biasa. Gambaran yang luar biasa daripada Bapa kita sendiri.
Bapa di surga. Bapa bukan yang natural, tetapi Bapa surgawi. Bapa yang kekal, Bapa yang baik. A holy father. Not a common father, but the holy father. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang selalu adil. Engkau adalah Bapa yang gak pernah deal with us according to our deeds. But you are a good father. Engkau selalu perfect. Dunia mungkin tidak mengenal engkau. Tetapi kami semua mengenalmu Bapa. Karena Yesus. Pada saat kami melihat Yesus, kami melihat Bapa itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Let's sing this song once again before we close. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're the good father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, oh, His love so undeniable, I can hardly speak. This peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're the good father. Who you are. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're the good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Saudara, semua mata boleh dipejamkan pada saat ini. Saya ingin mengundang untuk saudara yang mungkin belum pernah belum pernah masuk ke dalam satu hubungan dengan Bapa yang kekal ini.
Satu-satunya jalan untuk engkau bisa memanggil dia Bapa adalah engkau bisa percaya kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menerima dia sebagai juru selamatmu, sebagai juru penyelamatmu dari dosa-dosamu, dari segala macam kesalahanmu. Dia akan menyelamatkanmu, dan dia pasti akan membuatmu diberkati. Kalau engkau saat ini mungkin engkau belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan pada hari ini engkau memberikan suatu keputusan. Pastor, aku mau berdoa bersama-sama. Aku mau memberikan diriku untuk diselamatkan. I am willing. Aku mau untuk mendapatkan perlindungan dari Bapakku sendiri. Pada hari ini engkau bisa berdoa dan engkau bisa ikuti doa saya saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati bagiku. Karena salibmu, aku diangkat menjadi anakmu. Karena salibmu, aku boleh mendapatkan berkat dan bukan kutuk. Karena salibmu, aku boleh mendapatkan perlindungan. Aku boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan kau menjadi Bapakku. Bapa yang kekal. Di salib Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri. Bapa berada di sana tetapi dia tidak bisa menolong Tuhan Yesus karena apa? Dia adalah dosa. Dijadikan menjadi dosa. Seluruh dosa itu dihukum di atas tubuhnya sendiri. Dan Bapa kita di surga suffer. Dia suffer bersama-sama dengan Yesus. Pada saat itu diriku diselamatkan. Dirimu diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima keselamatan daripadamu. Thank you Lord. Amin. Apabila engkau telah menerima keselamatan ini dan engkau ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang lebih lagi, engkau bisa nanti hubungin para usher maupun para leaders dan engkau akan dibimbing untuk bisa mengikuti pelajaran ada Bible study atau engkau bisa mengikuti hangout yang ada. Engkau bisa bicara dengan pastors, dengan para leaders yang ada di tempat ini. Dan apabila engkau saat ini engkau merasa, oh okay, especially I'm praying for the Father. Mungkin saat ini engkau merasa, aku pada hari ini telah mendengar suatu firman. Dan firman ini berbicara kepada diriku pada saat ini. Maybe I've been a bad father. Mungkin saya sering meninggalkan anak saya. Atau mungkin saya sering karena kerja saya gak punya spend banyak waktu dengan anak saya. Let's pray. Pray for favor. Pray for a time. Berdoa untuk waktu. Atau mungkin kau punya bapak yang mungkin bapakmu gak ada di sini. And you want to pray for your father. Saat ini saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk para bapak yang ada di tempat ini. Sekali lagi, I pray for the protection. I pray for the blessings. I pray supaya mereka mempunyai waktu dengan keluarga mereka. Supaya mereka bisa spend time dengan keluarga mereka. I pray for favor. Supaya mereka bisa mendapatkan perkenanan daripada Bapa sendiri. Daripada Bapa yang ada di surga. Pada saat mereka berdoa. Pada saat mereka bekerja. Pada saat mereka mungkin merasa sendirian. Mereka, engkau yang temani. Tidak pernah mereka berjalan sendiri. Dan untuk engkau yang sedang berdoa. Untuk papamu mungkin yang belum diselamatkan. Untuk mungkin mereka yang saat ini mungkin sedang ada di tempat yang lain. Mungkin telah meninggalkanmu. Maybe you have a father that hasn't come home. I pray, Bapakmu di surga yang menemani engkau, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Never alone. Always together with God. God knows your heart. Tuhan mengenal hatimu. Dia mengenal kesedihanmu. Dia tahu setiap tetesan air matamu pada saat engkau merindukan your Father. He knows. Thank you Lord Jesus. Bless your people. Bless your people. Thank you Lord. Mari saudara-saudara kita akhiri ibadah ini. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Not because of your own good, but because He is good. He is love. Dan Tuhan selalu
menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya, kebaikannya kepadamu. Tidak pernah engkau ditinggalkan sama sekali. Bahkan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Sebagai papa yang selalu menghadapkan wajahnya kepada anaknya. Anaknya mungkin sering berpaling, anaknya mungkin selalu meninggalkan, tetapi Allah akan mencarimu dan mencarimu dan mencarimu. Engkau bahkan gak usah cari dia, dia yang akan mencarimu. Dan dia ingin melimpahkan damai sejahtera kepadamu. You don't have to worry, don't have to be afraid. God, Abba Father is with you all the way of your life. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Yang diberkati semua katakan, Amen. Amen. Selamat hari Minggu. Have a great Sunday. Have a blessed